Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafia Nurus Salama dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A NIM 112420. Di sini saya akan membahas tentang modul evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi wudhu untuk kelas 10. Modul ini saya susun sebagai media pembelajaran sekaligus sebagai contoh penerapan evaluasi pembelajaran yang tidak hanya mengukur pengetahuan peserta didik, tetapi juga sikap dan keterampilan dalam melaksanakan wudhu sesuai tuntunan syariat Islam. Wudhu merupakan salah satu bentuk bersuci dari hadas kecil yang menjadi syarat sah sholat dan beberapa ibadah lainnya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib mengetahui tata cara berwudhu yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami pengertian, syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu, tetapi juga mampu mempraktekkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai ibadah, wudhu juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, melatih kedisiplinan, serta membentuk karakter yang religius. Adapun tujuan pembelajaran dalam modul ini yaitu agar setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian wudhu, memahami dasar hukum wudhu dalam Al-Quran, menyebutkan syarat dan rukun wudhu, menjelaskan tata cara pelaksanaan wudhu yang benar, mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan wudhu, mempraktekkan wudhu sesuai syariat Islam, serta menunjukkan sikap disiplin, religius, dan menjaga kebersihan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek keterampilan dan sikap peserta didik. Materi wudhu memiliki banyak manfaat bagi peserta didik. Selain memahami tata cara bersuci yang benar, peserta didik juga dibiasakan untuk hidup bersih dan sehat, disiplin, dan serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan diri. Wudhu juga dapat memberikan ketenangan hati sebelum melaksanakan sholat dan menjadi salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Melalui pembelajaran ini, diharapkan terbentuk karakter peserta didik yang religius dan bertanggung jawab. Pada modul ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model ini dipilih karena dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan. Proses pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah mengenai kesalahan tata cara berwudhu. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi menggunakan LKPD, kemudian menganalisis syarat, rukun, sunnah, dan pembatal wudhu. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus mempraktekkan tata cara berwudhu. Di akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi. Dengan model PBL ini, peserta didik menjadi lebih aktif dan mampu menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Pada modul ini, evaluasi dilakukan pada 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Penilaian kognitif dilakukan melalui LKPD individu, 20 soal pilihan ganda, dan 10 soal esai untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi. Penilaian psikomotorik dilakukan melalui praktek wudhu dan presentasi untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan materi. Sedangkan penilaian afektif dilakukan melalui observasi terhadap sikap peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, hasil belajar peserta didik dinilai secara menyeluruh. Di sini ada beberapa soal. Pada soal pertama, peserta didik diberikan 3 pertanyaan dasar mengenai pengertian wudhu, syarat wudhu, dan alasan mengapa tertib termasuk rukun wudhu. Soal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep dasar peserta didik. Berdasarkan pembahasannya, wudhu merupakan syarat sah sholat. Syarat wudhu harus dipenuhi sebelum melaksanakan wudhu.
sedangkan tertib menjadi rukun karena seluruh anggota wudhu harus dibasuh sesuai urutan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Pada soal kedua, peserta didik diberikan sebuah studi kasus mengenai Ali yang lupa mengusap sebagian kepala ketika berwudu. Jawaban yang benar adalah bahwa wudhu Ali itu tidak sah karena mengusap sebagian kepala merupakan salah satu rukun wudhu. Apabila salah satu rukun ditinggalkan, maka wudhu harus diulang sebelum melaksanakan sholat. Melalui studi kasus ini, peserta didik dilatih untuk menganalisis suatu permasalahan berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Pada soal ketiga, peserta didik diberikan studi kasus mengenai rizki yang berwudu secara terburu-buru, sehingga tidak berniat, tidak mengusap kepala, dan tidak tertib dalam pelaksanaannya. Melalui soal ini, peserta didik diminta untuk 1. Menganalisis apakah wudu rizki sah atau tidak. Yang kedua, menyebutkan rukun yang ditinggalkan. 3. Menjelaskan tata cara wudu yang benar. 4. Menjelaskan pentingnya tertib. Yang kelima, serta menyebutkan hikmah berwudu dengan benar. Soal ini termasuk soal berbasis HOTS karena menuntut kemampuan analisis, bukan sekedar menghafal materi. Berdasarkan pembahasan, wudhu rizki dinyatakan tidak sah karena meninggalkan beberapa rukun wudhu, yaitu niat, mengusap sebagian kepala, dan tertib. Seluruh rukun tersebut wajib dilakukan agar wudhu menjadi sah. Peserta didik juga diminta menjelaskan kembali urutan tata cara wudhu, mulai dari membaca basmalah hingga membaca doa setelah wudhu. Melalui pembahasan ini, peserta didik dapat mengetahui letak kesalahan dan memperbaikinya ketika praktek. Pada bagian ini dijelaskan bahwa tertib merupakan salah satu rukun wudhu, sehingga wajib dilakukan sesuai urutan. Apabila tertib tidak dilaksanakan, maka wudhu menjadi tidak sah. Selain itu, dijelaskan pula hikmah berwudhu, yaitu menjaga kebersihan tubuh, melatih kedisiplinan, menenangkan hati sebelum beribadah, serta mendekatkan diri kepada Allah. Untuk slide yang selanjutnya yaitu pedoman penskoran. Pedoman ini digunakan sebagai acuan guru dalam memberikan nilai kepada peserta didik agar penilaian dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kemampuan yang dicapai. Rumus yang digunakan yaitu nilai skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kemudian dikali 100. Sebagai contoh, apabila peserta didik menjawab benar 16 soal dari 20 soal pilihan ganda, maka nilai yang diperoleh adalah 16 dibagi 20 dikali 100 sama dengan 80. Artinya peserta didik memperoleh nilai 80. Rumus ini juga digunakan pada bentuk penilaian lainnya dengan menyesuaikan skor maksimal yang tersedia. Selanjutnya adalah penilaian keterampilan atau psikomotorik. Penilaian ini dilakukan melalui praktek wudhu secara langsung. Guru menggunakan rubrik penilaian yang terdiri dari 11 indikator, mulai dari membaca basmalah, berniat, mencuci telapak tangan, berkumur, membersihkan hidung, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh kaki hingga mata kaki, sampai membaca doa setelah wudhu. Setiap indikator diberi skor 1-4. Skor 4 menunjukkan peserta didik melakukan gerakan dengan sangat baik dan benar. Skor 3 berarti baik namun masih terdapat sedikit kekurangan. Skor 2 berarti cukup dan masih memerlukan bimbingan. Sedangkan skor 1 menunjukkan peserta didik belum mampu melakukan gerakan yang benar. Karena terdapat 11 indikator, maka skor maksimalnya adalah 44.
Sebagai contoh, apabila peserta didik memperoleh skor 40, maka perhitungannya adalah 40 dibagi 44 dikali 100 sama dengan 90,9 sehingga dapat dibulatkan menjadi 91. Dengan rubrik ini, guru dapat menilai kemampuan praktek peserta didik secara objektif dan terukur. Pada tahap praktek, peserta didik diminta memperagakan seluruh tata cara wudhu secara berurutan sesuai tuntunan syariat Islam, mulai dari membaca basmalah, berniat, mencuci kedua telapak tangan, berkumur, membersihkan hidung, membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, mengusap telinga, membasuh kaki hingga mata kaki, kemudian membaca doa setelah wudhu. Guru akan mengamati setiap gerakan berdasarkan rubrik yang telah disiapkan. Slide yang selanjutnya yaitu penilaian sikap atau afektif. Penilaian ini dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai meliputi gotong royong, berpikir kritis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing aspek diberi skor 1-4. Sebagai contoh, jika skor maksimal adalah 12 dan peserta didik memperoleh skor 11, maka perhitungannya adalah 11 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 91,7 sehingga dapat dibulatkan menjadi 92. Melalui penilaian ini, guru dapat mengetahui perkembangan sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa modul evaluasi pembelajaran PAI materi wudhu ini disusun untuk membantu peserta didik memahami konsep wudhu sekaligus mampu mempraktekkannya sesuai syariat Islam. Proses pembelajaran menggunakan model problem-based learning sehingga peserta didik tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga kemampuan peserta didik dapat diukur secara komprehensif. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.